Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku, karena aku akan menikah dengan pria yang kucintai selama 3 tahun terakhir. Namun semua berubah menjadi mimpi buruk saat keluarganya mengetahui bahwa ibuku hanyalah penjual sayur keliling dengan pakaian lusuh dan sandal jepit yang sudah aus. Ibuku datang dengan wajah penuh haru, membawa sebuah kotak kecil berisi cincin emas sederhana yang ia cicil selama berbulan-bulan untuk kado pernikahanku, tapi bukannya disambut hangat. Ia justru disoraki dan dihina di depan para tamu. Ibuku dianggap tidak pantas berada di pesta megah dengan tenda mewah dan hiasan bunga mahal. Semua orang menertawakan ketika salah satu tante dari pihak pria menunjuk ibuku dan berkata, "Apakah ini mertua yang kalian banggakan?" Seperti pengemis saja, membuat pengantin pria menatapku dengan tatapan ragu dan penuh malu. Kemudian dia menghampiriku dan dengan suara rendah berbisik, "Kita batalkan saja pernikahan ini. Aku tidak bisa melanjutkan ini dengan ibu." Seperti itu kalimat itu menghancurkan hatiku lebih dari apapun. Aku memandang wajah ibuku yang menahan tangisnya sambil memungut kotak cincin dari tanah. Lalu aku mengambil tangan ibuku dan melangkah keluar dari pelaminan tanpa menoleh sedikit pun ke arah keluarga pria. Itu semua mata memandangku dengan ejekan dan cibiran, namun aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Malamnya, aku dan ibuku duduk di kamar kecil kami yang hanya berdinding triplek dan beratapkan seng. Aku memeluknya sambil menangis sejadenya dan berjanji dalam hati, suatu saat aku akan buktikan bahwa bukan status yang menentukan harga diri seseorang. Aku ingin menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan sukses agar tidak ada lagi yang merendahkan ibuku. Aku mulai bekerja apapun yang bisa aku lakukan, mulai dari berjualan online, menjadi freelance, penulis, hingga mencoba peruntungan sebagai reseller produk kecantikan. Setiap malam, aku tidur larut, mempelajari cara bisnis di internet, dan membaca buku-buku motivasi. Aku menjual semua barang lamaku agar bisa membeli sebuah laptop bekas untuk menunjang pekerjaanku. Meski hidup semakin keras, aku tidak pernah menyerah, karena setiap kali mengingat wajah ibuku yang dipermalukan, aku merasa seperti mendapat tenaga baru. Aku mulai mendapatkan sedikit penghasilan dari pekerjaan online dan mulai menabung. Sedikit demi sedikit aku percaya bahwa mimpi besar dimulai dari langkah kecil, dan aku berjanji akan membuat langkah itu menjadi lompatan suatu hari nanti. Hari demi hari ku lalui dengan kerja keras. Tanpa henti aku bangun setiap pagi membantu ibuku lebih dulu berjualan sayur keliling sebelum mulai bekerja di depan laptop yang hanya mampu bertahan 2 jam jika tidak disambungkan ke listrik. Aku belajar cara memasarkan produk melalui media sosial, mencoba membuat konten menarik, dan membangun jaringan pelanggan yang luas. Meski sering gagal dan mendapat penolakan, aku tetap bertahan karena aku tahu tidak ada jalan mudah untuk mencapai mimpi. Beberapa bulan kemudian, aku memberanikan diri membuka toko online kecil, menjual barang-barang yang aku pasok langsung dari distributor lokal. Modalnya berasal dari hasil kerja keras dan tabungan yang kukumpulkan rupiah demi rupiah. Aku juga mulai dikenal sebagai content creator kasil-kasilan karena sering membagikan kisah perjuanganku di media sosial. Ternyata banyak orang yang terinspirasi dan memberikan dukungan hingga pengikutku bertambah dan tawaran kerjasama berdatangan. Suatu hari, aku ditawari menjadi duta brand oleh salah satu produk lokal ternama. Mereka tertarik dengan keaslian ceritaku dan semangatku yang tak pernah padam. Aku sempat tidak percaya, tapi saat mereka benar-benar mengirim kontrak dan pembayaran pertamaku, hanya bisa menangis sambil memeluk ibuku, lalu mencium tangannya sambil berkata, "Semua ini karena doa ibu." Sejak saat itu hidupku mulai berubah secara perlahan. Aku bisa menyewa rumah kecil yang layak untuk kami tinggali, mengganti sandal lusuh ibu dengan sepatu baru, membelikan baju yang layak,
dan memberikan ia hari-hari yang lebih layak. Aku juga mulai mendirikan usaha kecil bernama Harum Ibu sebagai bentuk penghargaan untuk semua peluh dan air matanya. Selama ini usaha itu menjual aneka produk kebutuhan rumah tangga dan sayuran segar dengan sistem pemesanan online dan pengantaran langsung ke rumah pelanggan ibu yang dulu dipermalukan karena menjual sayur sekarang justru menjadi simbol keberhasilan kami. Aku sering diajak berbicara di seminar dan talk show tentang kisah perjalananku. Bahkan, salah satu video ceritaku viral hingga ditonton jutaan orang, membuat banyak perempuan merasa terinspirasi bahwa harga diri tidak ditentukan oleh harta atau penampilan, melainkan oleh usaha dan keteguhan hati yang tidak pernah menyerah. Namun di balik semua itu, aku tetap rendah hati dan tidak pernah melupakan hari di mana aku ditinggalkan di pelaminan. Karena itulah sumber kekuatanku setiap kali aku merasa lelah atau ingin menyerah. Aku hanya perlu mengingat hari itu dan wajah ibuku yang tetap tersenyum walau dunia seolah menertawakannya. Aku tidak pernah membalas hinaan mereka secara langsung, tapi aku percaya bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu membuktikan bahwa kita bisa berdiri lebih tinggi dari rasa sakit tanpa menyakiti kembali. 3 tahun berlalu sejak hari itu, dan kehidupanku berubah jauh dari sebelumnya. Usaha Harum Ibu berkembang pesat, dan kini memiliki lebih dari 50 karyawan. Dari kalangan ibu-ibu yang sebelumnya pengangguran, aku membentuk mereka menjadi tim yang solid, memberi pelatihan keterampilan, dan memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri. Kami tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun komunitas yang saling mendukung satu sama lain. Aku mulai diundang ke luar kota, bahkan luar negeri, untuk menjadi pembicara dan berbagi kisah tentang ketekunan dan kekuatan perempuan. Setiap kali nama ibuku disebut dalam pidato atau wawancara, mataku selalu berkaca-kaca, karena aku tahu semua ini tidak akan terjadi tanpanya. Suatu pagi, saat sedang meninjau gudang pengemasan, datanglah seorang pria mengenakan setelan jas rapi dengan tatapan ragu dan wajah yang kukenal. Meski sudah lama tidak kulihat, dia adalah mantan calon suamiku yang dulu meninggalkanku di pelaminan. Dia datang dengan wajah tertunduk dan berkata bahwa dia menyesal atas semua yang terjadi dulu hidupnya. Sekarang tidak sebaik yang ia bayangkan. Perusahaannya bangkrut dan keluarganya justru hancur karena kesombongan mereka. Dia datang bukan untuk meminta balikan, tapi sekadar meminta maaf dan mengakui bahwa dia telah salah menilainya dulu. Aku hanya tersenyum dan berkata bahwa aku telah memaafkannya sejak lama. Namun, tidak pernah melupakan pelajaran yang kudapat dari kejadian itu. Aku memberinya segelas air dan membiarkan dia pergi dengan tenang tanpa dendam di hatiku. Karena aku sudah jauh lebih bahagia dengan jalanku sendiri malamnya. Aku duduk bersama ibuku di beranda rumah kami yang sekarang sudah besar dan nyaman. Kami minum teh sambil menikmati angin malam dan bercanda ringan seperti dulu. Aku menggenggam tangannya dan berkata, "Bu, dulu kita dihina karena miskin. Sekarang kita dihormati karena kerja keras dan ketulusan." Ibu yang selalu sabar dan tidak pernah mengeluh adalah alasan aku tidak pernah menyerah. Aku ingin ibu tahu bahwa setiap pencapaian yang aku raih adalah untuk ibu, bukan untuk membalas orang lain, tapi untuk membuktikan bahwa kasih ibu lebih berharga dari semua harta di dunia. Ibuku menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata, "Nah, ibu tidak pernah minta apa-apa selain melihat kamu bahagia dan tidak minder. Karena kita sederhana dulu, ibu hanya ingin kamu tidak hidup susah seperti ibu. Dan sekarang kamu telah membawa harapan bukan hanya untuk ibu tapi untuk banyak orang." Aku memeluknya dengan hangat dan malam itu menjadi malam penuh syukur bagiku. Karena aku telah sampai di titik di mana aku bisa berdiri tegak
dengan kepala terangkat tanpa rasa malu terhadap masa lalu aku. Bukan lagi wanita yang ditinggalkan di pelaminan, tapi wanita yang menciptakan pelaminannya sendiri dengan pondasi yang lebih kuat, yaitu cinta ketulusan dan kerja keras yang tidak pernah. Ibunya hanya bisa menangis saat melihat rumah mewah itu berdiri kokoh, jauh dari bayangan mereka dulu yang tidur di lantai beralas tikar. Wajahnya penuh syukur, matanya tak lepas dari putrinya yang kini mengenakan baju kantor dan mengendarai mobil sendiri. Hari itu, Sinta mengajak ibunya makan di restoran paling mahal di kota. Bukan untuk pamer, tapi sebagai tanda bahwa ia tak lupa pada semua perjuangan ibunya yang dulu menjual sayur demi sesuap nasi. Saat mereka duduk dan memesan makanan, beberapa tamu memandang mereka dengan kagum. Tak percaya bahwa wanita sederhana yang duduk di sebelah Sinta adalah seorang ibu penjual sayur dulu, yang dulu sempat dihina di depan altar. Namun, bukan itu yang membuat hati Sinta tenang, melainkan tatapan ibunya yang penuh bangga dan senyuman kecil yang tak bisa disembunyikan. Di malam yang sama, Sinta mengunggah foto masa kecilnya dengan ibunya di gubuk tua, disandingkan dengan foto mereka berdua di rumah barunya. Captionnya hanya satu kalimat, dari lantai tanah ke lantai marmer. Semua karena doa ibu. Beberapa hari kemudian, mantan calon suaminya, Randy, melihat unggahan itu. Ia hanya bisa terdiam, membaca ribuan komentar netizen yang memuji perjuangan Sinta. Randy, yang kini hanya menjadi karyawan biasa di perusahaan kecil, merasa seperti ditampar kenyataan. Sementara ibunya, yang dulu berdiri angkuh di pelaminan sambil menghina keluarga Sinta, kini hidup dalam rumah yang ia sewakan karena usahanya bangkrut. Dunia seperti berputar dan karma bekerja dalam diam. Randy pernah mencoba menghubungi Sinta, namun Sinta tidak membalas satupun pesannya. Ia tidak marah, hanya tidak ingin membuka pintu masa lalu yang sudah ia kunci rapat. Kini, hidupnya terlalu berharga untuk kembali ke lubang yang dulu menyakitinya. Sinta mulai sering diundang untuk berbagi cerita di acara Kora Motivasi, membagikan kisahnya dari anak miskin yang dipermalukan hingga menjadi pengusaha sukses. Ia tak pernah malu menyebut masa lalunya, karena ia tahu dari luka itulah ia tumbuh menjadi sosok kuat. Saat salah satu wartawan bertanya, apa yang membuatnya tetap bertahan? Sinta menjawab, karena saya ingin buktikan pada dunia kalau ibu saya bukan alasan untuk malu, tapi alasan untuk bangga. Jawaban itu viral di media sosial. Tak butuh waktu lama, nama Sinta dikenal sebagai simbol wanita tangguh. Bahkan, beberapa perusahaan besar menawarkan kerjasama karena terinspirasi dari kisah hidupnya yang nyata. Pada akhirnya, Sinta membeli sebidang tanah di dekat kampung halamannya dan membangun rumah singgah untuk para janda miskin yang ditinggal suami tanpa harta. Ia memberi nama rumah itu Rumah Ibu. Ia ingin semua orang yang datang ke sana merasakan hangatnya kasih seorang ibu, seperti yang ia rasakan selama ini. Ketika peresmian rumah itu dihadiri banyak tokoh penting, ibunya diminta naik ke panggung. Dengan suara gemetar, sang ibu hanya berkata, "Saya cuma jualan sayur, tapi anak saya yang membuat saya merasa seperti ratu."